datang dan pergi, susah senang silih berganti. Pagi bawa rembang senja hari, dan kala malam gelap tiba, janganlah lelah. Nyalakan lilin, digenggam tanganmu, hangatkan malam abaikan. Kami sudah beberapa hari ini menghubungi para pelaku sejarah, romo-romo yang kami wawancarai kemarin-kemarin, dan hari ini kami meminta kesediaan Romo Dip. Giliran saya ya. Ya, Romo. Terima kasih Romo pertama-tama atas kesediaannya. Baik, sama-sama ya. Sebelum kita lebih jauh melangkah, kita perlu sedikit mengetahui tentang siapakah itu Romo Dip. Kami banyak yang belum terlalu mengenal Romo, maka waktu yang berikut ini barangkali Romo memperkenalkan Romo asal dari mana, lalu alasan terpanggil masuk sebagai anggota Ordo Karmel, dan tempat karya pelayanan atau pernah berkarya sebagai apa saja sampai dengan saat. Wah, itu sejarah panjang itu ya. Ya, saya lahir di Kota Malang sini tahun 40. Jadi sampai sekarang usia saya sudah 83 tahun. Pada saat saya lahir, saat itu Keuskupan Malang hanya dihuni oleh romo-romo Karmel. Romo lainnya tidak ada. Romo Karmel yang sebagian besar, bahkan bisa dibilang semuanya, masih orang-orang Belanda, misionaris Belanda. Karena itu sejak kecil saya bergaul dengan romo-romo Karmel Belanda. Itu maka kalau toh ada orang yang termasuk saya ingin menjadi romo, bayangan kami saat itu tidak ada lain kecuali Romo Karmel, karena ordo lain tidak kami kenal. Projo belum ada, Lasaris itu di Surabaya, dan lain sebagainya. Jadi Karmel saat itu menjadi romo, ya Romo Karmel, tidak ada kemungkinan lain. Spiritualitas Karmel belum begitu melekat pada saya. Saya hanya mau menjadi romo. Itu saya mulai di seminari menengah, Seminarium Marianum, yang didirikan oleh Monsignor Albers pada waktu itu, dalam bentuk yang sangat sederhana. Letaknya di Jalan Argopuro 14, di belakang gereja paroki Lawang, gereja yang lama, bukan yang sekarang. Di situ kami dikumpulkan dan diajar sebisa-bisanya oleh romo-romo Karmel yang ada di situ. Lalu saya melanjutkan, tahun 60 saya lulus, dinyatakan tamat seminari menengah, lalu ke seminari tinggi Batu, satu-satunya seminari tinggi Batu. Memang saya menjalani novisiat pada tahun 60 sampai 61. Saat itu novisiat hanya setahun. Kemudian saya diperbolehkan mengucapkan kaul tiga tahun itu. Lalu setelah itu, pada zaman saya juga belum ada tahun pastoral.
dan cara studinya pun masih kuno. Yang 3 tahun pertama itu melulu filsafat dan beberapa tambahan, sedangkan 4 tahun kemudian itu melulu teologi, jadi terpisah, tidak seperti sekarang. Sebelum masuk teologi, maka syaratnya adalah kaul kekal. Kaul kekal. Setahun setelah kaul kekal, kami dipindah untuk memperdalam studi, dipindah ke Pematang Siantar. Saya termasuk frater waktu itu pertama yang dikirim ke sana bersama Romo Sixtus, ya, di daerah Pematang Siantar di Jalan Bali. Saat saya sampai di sana, sebenarnya belum jadi kami tidur di antara kayu-kayu dan gudang-gudang bersama Romo. Iya, akhirnya selesai, frater-frater yang lainnya juga datang dan studi di sana. Mengapa ke Pematang Siantar? Untuk bersatu dengan Romo-Romo, frater-frater Kapusin. Karena pada saat itu semua ordo kongregasi krisis para formator yang memadai. Ya. Lalu saya ditabiskan imam pada tahun 67, jadi sekarang sudah 56 tahun imamat, ya. Tugas pertama saya ditempatkan oleh pembesar di daerah yang Tigalingga, jadi daerah Dairi kabupaten yang diserahkan oleh Keuskupan Agung Medan kepada Romo-Romo Karmel. Seluruh kabupaten itu milik Karmel. Salah satu daerah namanya Tigalingga, di situ saya ditempatkan sendirian. Sebagai pastor ya, paroki. Iya. Jadi belum pernah tahun pastoral, tapi kemudian langsung menjadi Romo paroki. Ya. Daerahnya daerah sulit sekali, jalan kaki, dan yang paling sulit lagi itu ternyata daerah itu dibelah oleh sungai namanya Lairenun. Sebelah sana itu berbahasa Karo, sebelah sini bahasa Toba. Waktu saya masuk ke sana, saya bingung. Memang saya sudah belajar, diberi pelajaran waktu saya frater di Pematang Siantar, sedikit bahasa Toba oleh Romo frater-frater Kapusin, antara lain almarhum Monsignor, waktu itu masih sama-sama frater, Monsignor Sinaga dan lain-lain itu, ya. Tahu sih bahasa Toba, tapi waktu saya masuk ke sana, kok ada bahasa lain, bahasa Karo. Lalu saya minta Monsignor saat itu, Monsignor van den Durk, Belanda, Kap, untuk belajar bahasa Karo juga. Lalu saya diberi kesempatan beberapa bulan belajar di Kabanjahe, jadi terpaksa keluar sebentar beberapa bulan, meninggalkan paroki untuk belajar bahasa Karo. Demi dapat melayani lebih baik, maka sebelah kanan, sebelah sana. Karena pada saat itu bahasa Indonesia yang itu bagi orang-orang di pelosok itu sesuatu yang masih asing, bahasa daerah semuanya, atau Karo atau Toba. Karena sakit maka saya ditarik. Itu setelah berapa tahun ditarik itu? Dari 4 tahunan saya di sana. Ditarik, lalu tanpa persiapan saya ditaruh menjadi formator di Batu. Di Batu. Jadi saya kalau sekarang untuk menjadi formator itu harus disekolahkan dulu di mana-mana,
Tetapi sekarang saya dari hutan, bayangkan dari hutan. Karena sakit Ya, langsung ditarik jadi formator. ya karena dinyatakan dokter tidak bisa lagi, karena saya tak sakit liver, waktu itu sakit kuning, nggak mungkin lagi berjalan kaki seperti berhari-hari seperti dulu, saya nggak mungkin. Formator. Nah, ya Setelah formator, berapa tahun Romo jadi formatornya? 9 tahun. Wah, lama sekali. Nah, 3 tahun, lalu Jenderal Volkotois mengatakan nggak bisa lagi teruskan, kamu harus keluar. Nah, itu 3 tahun. Lalu tahun ke-10 saya tetap menjadi seorang formator tapi postulan. Sejarahnya yaitu karena setiap hari Minggu sore ada semacam tradisi di Batu, Romo-romo itu berkumpul di Karmel, rekreasi Karmel Batu itu ngomong saja sampai malam, tapi omong-omongannya itu akhirnya membuahkan satu ide mendirikan postulan, karena sampai saat itu calon-calon itu selalu datang dari seminari, yang makin lama makin sedikit seminari, padahal di luar seminari itu banyak panggilan terlambat, dalam bahasa Belandanya itu the last roepingen, jadi yang sudah bekerja, yang sudah lama di luar tapi mau menjadi imam, itulah yang kami tampung. Apakah itu yang menjadi cikal bakal postulan Stella Maris? Ya, yang mendirikan yaitu almarhum teman saya baik sekali, Romo Sylvester Payong SVD, kenal ya, tapi sudah meninggal. Ya, bersama saya, bersama Romo Caetanus Del Rosso, kami bertiga. Lalu menempati satu alamat di Jalan Kasiman, rumah yang sederhana. Jalan Kasiman, berapa itu? Lupa saya nomornya. Ya, itu calon-calon yang sudah lulus dari situ banyak sekali, Pak. Antara lain yang saya ingat, yang sekarang di Kaitangan itu. Nah, sampai itu. Romo Suwaji atau Romo Teguh? Teguh, nah, Suwaji itu bawa-bawa itu, ya Teguh ya. Antara lain, dia bisa bicara banyak sekali, karena saat itu mereka saya suruh tidur di garasi itu hanya diberi sederhana sekali. Yang kemudian sekarang pindah ke Malang, ya kan, Ontoseno itu. Dari situ saya kemudian entah kenapa lalu saya disuruh jadi Romo Paroki Ijen Katedral. Ya. Berapa tahun itu? 9 tahun juga. Ya, 9 tahun. 9 tahun. Di Ijen. Ijen dalam bahasa Jawa itu artinya sendirian. Memang saya sendirian di situ. Sendirian di situ. Saya mengeluh kepada Monsignor Hadi saat itu dan Romoku sebagai fiksennya. Saya sendirian bagaimana? Ya kamu pastor Ijen, jadi harus Ijen ya. Jadi harus sendirian. Tapi sungkur Dewan Paroki saat itu sudah baik, sudah berjalan dan mandiri, dan mereka membantu saya hebat sekali. Ya, saya hanya tinggal komando. Dan yang saya ingat itu lagi bukan hanya Dewan Paroki yang berjasa, tapi juga kelompok-kelompok kategorial itu membantu sekali. Bagaimana saya nggak tahu apa-apa, tapi mereka lah yang justru memberikan kepada saya banyak pengetahuan, input, dan kebijaksanaan. Jadi Romo Paroki dibantu benar-benar, bukan Romo Paroki kemudian menjadi pemimpin pertama-tama, tapi dibantu benar-benar. Nah, kemudian saya menjadi
dipilih menjadi provinsial entah karena saya jahat atau baik, saya tidak tahu. Ya, dua periode saya pindah dari Kayu Tangan, dari Ijen ke Kayu Tangan. Kayu Tangan. Tahun berapa sampai tahun berapa itu? 2 periode sebagai provinsi. 91 sampai 99. Ya, 99. Nah, saat itu ada peristiwa-peristiwa yang ya, pada waktu Kapitel pemilihan yang memilih saya itu, waduh, ya, memilih saya menjadi provinsial itu adalah satu tugas yang berat, yaitu mendirikan pusat pendidikan di Flores. Yang ngotot ya, dan akhirnya menang, dan akhirnya ya saya tahu bahwa itu baik, walaupun itu berat. Ngotot itu siapa yo? Romo Parera. Wah, orang Sika itu ya, ya. Baik, berarti itu ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya mengenai pendirian rumah formasi di Flores. Dari beberapa sumber yang kami baca, sudah dibicarakan sejak Kapitel tahun 89, dan dilihat bahwa Flores itu sangat potensial untuk membuka rumah formasi dan juga ada kemungkinan untuk menerima karya-karya paroki baru. Nah, ketika Romo menjadi provinsial, apa yang Romo jadikan pegangan untuk amanat Kapitel ini? Sikap Romo sebagai pimpinan. Iya, sebelumnya, bahkan waktu saya masih bertugas di Sumatera Utara, Provinsi Karmel Indonesia mulai menerima daerah, mungkin atas permintaan Monsinyur Jagom mungkin ya, saat itu daerah Karmel, lalu Romo Karmel dikirim ke sana. Saya ingat saat itu yang pergi ke sana Romo Eusebius Skalguek untuk memeriksa daerah situ. Skalguek itu salah satu dari istilah sekarang itu, istilah dulu itu definitorium itu ke sana. Lalu menerima daerah Maulu'o. Itulah, jadi menerima daerah itu lebih dulu daripada formator, dari pendidikan. Maulu'o. Dan saya tahu benar siapa yang untuk pertama kali, ya, sekarang sudah almarhum semua itu, yang dikirim ke sana, Romo Widodo, iya, kepalanya itu Adelbertus Sarjono, Widodo, sama Bruder Yakobus Suraji, 3 itu ya. Kemudian ganti-gantikan itu sampai Puspo dan lain-lain. Itu, nah dari sanalah timbul nggak bisa kalau pemikiran itu lalu dari sini mengirim ke sana tenaga terus. Padahal di sini juga kurang satu itu panggilan sedikit sekali. Alangkah baiknya timbul pertanyaan ini, bahkan kebutuhan ini, kalau kita juga menggali panggilan setempat seperti SVD, seperti SSR di Sumba, semacam itu. Akhirnya itulah yang diputuskan oleh Karmel, kecuali mengelola Maulu'o saja waktu itu, belum ada yang lain. Maulu'o, tetapi juga mendirikan pusat pendidikan Karmel. Akhirnya saya tidak ikut menentukan sejarah mengapa kita mendapatkan daerah di Wairklau. Wairklau saya tidak tahu. Seingat saya, romo-romo yang sudah bekerja di situ, yang sedang bekerja di situ, itulah yang kemudian bernegosiasi dengan Monsinyur Darius Jagom hingga akhirnya menerima daerah itu, Wairklau itu. Bisa ditanyakan itu kepada Romo
Zakarias, Romo Toda, dan Yosef Yosef Gerungan. Gerungan. Yang tiga itu kira-kira yang terlibat dalam menentukan WR Klau. Mungkin juga Romo yang sekarang bekerja di Habi itu siapa? Habibola, Romo Kristo. Kristo ya Pratio. Itu juga karena perempat itu yang kemudian terlibat menentukan WR Klau. Saya hanya kemudian mengorganisir siapa yang menggambar, lalu membangun, dan seterusnya itu baru saya ikut langsung. Tapi menentukan mengapa di WR Klau saya tidak jelas. Ya. Baik Romo, kalau pada waktu itu Romo sebagai provinsial pimpinan Karmel, bagaimana Romo melihat tanggapan atau reaksi konfrater pada umumnya mengenai rencana pembukaan rumah formasi di Flores? Saya pikir tidak ada seorang pun yang menentang itu. Baik melihat baik. Bukan hanya menganggap baik, tapi kebutuhan harus ada panggilan setempat, seperti halnya Ordo Karmel di sini kemudian mendirikan postulat, menjadi seminari batu di sana juga. Jadi mereka tidak perlu datang ke sini. Itu jadi bukan hanya baik tapi kebutuhan itu. Tapi tidak ada kendala atau tantangan berarti dari konfrater sendiri soal pro kontra dan tak seorang pun, saya ingat tak seorang pun itu unblock, setuju semuanya. Semuanya memberi dukungan penuh. Ya, tapi hanya dukungan. Saya yang bekerja. Dan yang payah lagi setelah baru setengah, tapi ya syukur kepada Tuhan bahwa itu baru setengah. Jadi tahun 92 ada tsunami. Waduh, saya datang ke sana, rusak sama sekali, harus dibangun kembali. Padahal ordo kita itu sedang miskin-miskinnya itu. Pada waktu itu ya. Karena begini, pulang lagi ke beberapa tahun yang belakangan. Sewaktu kita mulai membentuk menjadi provinsi, lepas dari provinsi Belanda, nah kita harus berusaha untuk mandiri. Untuk mandiri itu ditempuh jalan utang kepada Australia, kepada Jerman, kepada Amerika. Provinsi-provinsi kita. Itu atas rekomendasi jenderal saat itu, memberikan utang kepada kita untuk berdikari, lalu kita kembangkan. Nah, jadi kita hidup dengan utang. Untuk mendirikan WR Klau pun harus utang, ya. Dan kena tsunami. Jadi seolah-olah 2 kali mendirikan. Dalam catatan sejarah itu tanggal 15 Agustus tahun 92 itu terjadi peletakan batu pertama. Dan kemudian musibah besar itu terjadi di bulan Desembernya. Iya. Beberapa bulan setelah peletakan batu pertama. Iya. Oh, bukan hanya batu pertama, sudah temboknya sudah sekian kira-kira. Dan itu bisa terlempar, saya heran sekali. Terlempar seperti, jadi rupanya bukan goyang kiri kanan, tapi bawah ke atas. Karena fondasi itu bisa, saya ke sana mau menangis, kemudian biaya lagi, bahan-bahannya dari Kupang, lalu kayu-kayu dari Makassar. Oh, tapi konverter kita Toda sama Gerungan itu ya, kerja keras mereka. Saya kan hanya datang ke sana, datang lagi ke sana,
naik merpati yang etek itu turun di di YOT ya, itu 2 kali ya membangun itu, tapi akhirnya jadi saya juga pernah tidur di sana ya. Memang cukup menyedihkan ya Romo, sesuatu sedang dibangun dari kesulitan lalu diluluh lantakan oleh bencana. Romo sebagai pimpinan ya. tentu. Lalu saya tulis, saat itu belum ada WA, belum apa ya, saya tulis lalu dengan fax saya kirim ke Jendralat. Nah, keadaan foto-foto sulit sekali saya kirim saat itu. Tapi Jenderal Kilianus John Melly sekarang. John Melly itu langsung mengerahkan seluruh dunia untuk membantu saya. Jadi yang kami bangun, bisa kami bangun dengan cepat-cepat itu Seminari, lalu Pastoran Maulu'o, lalu beberapa gereja yang hancur semacam Paga dan saya lupa saya itu. Belum lagi sembako yang harus, kasihan. Tapi saat itu memang. Makanya Romo juga ikut jadi driver untuk mengantarkan bahan-bahan bangunan, sembako. Iya. Kebetulan kita mendapat 1 truk ya, yang juga antara lain untuk mengantar frater, istilah mereka itu bus kayu ya. Bus kayu, ya. Ke kuliah itu. Ya, setelah mengantar kuliah, bis itu kami pakai untuk membawa bahan-bahan, tenda-tenda kepada mereka yang membutuhkan. Oh ya, pada saat saya saat gempa tsunami itu, saya berangkat ke Maulu'o, ke Flores secepatnya dengan membawa tenda, dengan membawa, saya bagaimana ini membayarnya nih, harus pakai bersama dengan Romo, suster-suster Sang Timur. Iya. Itu mahal sekali. Ternyata direkturnya itu keluar. Pak ini untuk bencana di Flores. Gratis. Jadi sekian banyak itu gratis. Masukkan. Gratis. Terima kasih banyak. Jadi di kapal itu. Kapal terbang. Oh. Bukan kapal terbang, merpati. Gratis. Terima kasih banyak. Kebetulan juga dari pemerintah juga, tapi sedikit sekali dari Australia datang. Kami bisa makan lah di sana. Ya. Itulah pengalaman saya. Lalu berikutnya Romo. Jadi selama masa kepemimpinan Romo sebagai provinsial, Romo tentu mendengar dan juga terlibat dalam banyak perkembangan di Indonesia Timur, khususnya di bidang formasi. Anggota yang dari tahun ke tahun itu selalu saja menjanjikan dari segi jumlah. Apa kesan Romo ketika mengetahui hal-hal semacam itu? Melihat bahwa rumah formasi yang dulu dirancang atau dipikirkan kemudian mempunyai prospek yang cerah. Apa kesan Romo? Ya, ada sedikit perbedaan pendapat antara saya dan khususnya Romo-romo yang senior waktu saat itu, Karmel. Ya, mereka bersumpah sekarang saatnya mengumpulkan panggilan sebanyak-banyaknya. Saya juga berpikir juga tentang segi finansial ya. Ya, tapi makan dari mana mereka? Kita harus seimbang ya. Uang bisa dicari, tetapi panggilan itu anugerah Tuhan. Selalu begitu mereka. Aduh. Saya bukan hanya sekedar mau memikirkan soal finansial, tapi juga kualitas. Jangan hanya banyak, tetapi kualitas. Tuh, apalagi kita sedang in the coast
di Ledarero, ya kan, Rita Pirat Ledarero itu kita belum sampai sekarang mungkin Sampai sekarang. kita belum mempunyai seorang maha guru yang kita sumbangkan ke Ledarero kan. Ini hendaknya agak meloncat sekarang, zaman sekarang. Nah ini ditekankan oleh konfrater di Flores bahwa kualitas yang kita tuju itu belum tercapai, belum, baru kuantitas itu tidak cukup. Kita belum pernah nyumbang ke Ledarero apa, seorang ahli ya tuh. Itu yang menjadi pemikiran saya sampai akhir jabatan saya memang ya. Ya memang apa yang Romo sampaikan itu juga menjadi pemikiran bersama yang terus didalami dan kemudian menjadi daya dorong untuk konfrater kita di sana mengusahakannya. Umpamanya saya senang sekali bahwa banyak di antara kalian yang sekolah di Spanyol, sekolah di Roma, sekali kemudian menjadi satu aset yang penting sekali. Apalagi kalau kalian mau menjadikan komisariat, akhirnya komisariat yang waktu itu masih belum ada komisariat sama sekali. Flores menjadi provinsi. Oh, mula-mula ini yang harus dilakukan, kualitas pengajar-pengajar itu. Yang saya dengar, saya sudah lama tidak ikut kapitel. Topik yang krusial antara yang di kalian bicarakan itu tentang finansial. Memang benar, tapi satu hal yang penting itu yaitu menjadi formator yang andal, yang bisa melahirkan adik-adiknya generasi baru yang memperkuat Ordo Karmel di sana demi gereja setempat, bukan hanya ordo saja. Hanya kita tapi juga gereja setempat. Iya. Romo, ini mungkin hal yang paling akhir dari pembicaraan kita kali ini. Kenyataan saat ini ialah kita punya 103 orang konfrater berkaul kekal, dan tidak lama lagi akan bertambah menjadi 111 konfrater yang berkaul kekal, entah imam, bruder yang sudah berkaul kekal itu. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia Timur. Oh, Timur saja? Hanya Timur saja. Iya. Oh ya, banyak sekali ya. Dan juga kita sudah mengembangkan banyak karya. Ada tambahan beberapa paroki di beberapa keuskupan berbeda. Juga ada rumah-rumah karya yang baru dan berbagai hal yang sedang diusahakan oleh konfrater di sana. Apa pesan Romo untuk kami, para Karmelit, para saudara junior Romo di Timur? Iya. Yang saya lihat konfrater kita di Afrika, ada kelompok kecil, juga di Italia Selatan, kelompok kecil, tapi mempunyai suatu kemampuan kerohanian yang tebal, hingga mereka bisa membuat retret di mana-mana, retret yang populis, yang untuk rakyat, bukan hanya untuk romo-romo itu. Jadi kuantitas kita bukan hanya bisa mengisi paroki, tapi kuantitas kita harus kualitatif juga untuk melahirkan spiritualitas ordo kepada yang bisa dihayati oleh, bukan untuk menarik mereka, ya hayati oleh rakyat di situ. Itulah sebabnya pada zaman saya kemudian diusahakan, agak dipaksa-paksakan sebenarnya, Institut Karmel Indonesia, IKI itu. Dulu pokoknya di Romoku lebih-lebih, mari kita laksanakan itu. Lalu modalnya sudah, pokoknya jalan dulu. Itu. Jadi apakah di
Flores sudah sejauh mana Institut Karmel itu didirikan hingga akhirnya menjadi, saya lihat foto-foto itu kalian memberikan rekoleksi kepada mahasiswa, kepada, ya senang sekali. Dan memang di situ letak spiritualitas dan kebutuhan gereja diharapkan oleh gereja dari kita. Ya. Jadi bukan pertama-tama paroki, tapi pertama-tama memberikan kekayaan kerohanian itu. Baik Romo, dari sekian banyak hal yang sudah Romo sampaikan dalam bincang-bincang singkat kita pagi ini, kami berterima kasih. Sama-sama. Kami merasa sangat diteguhkan oleh suara dari pendahulu kami yang telah melahirkan banyak generasi muda Karmel, khususnya Karmel di Flores dan sekitarnya. Sekali lagi, terima kasih banyak Romo. Semoga Romo sehat selalu. Panggawang ama-ama, ya. Ama-ama. Jangan abai kita di sini. Hari sudah malam, Tuhan janganlah berlalu pergi, tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita